pertanyaannya tentang hukum mengambil upah, ya, setelah melakukan penyelenggaraan jenazah, apakah memandikan atau mengkafani dan seterusnya. Dan kebiasaan dari masyarakat kita, setelah biasanya ada tim khusus atau siapa saja yang memandikan jenazah, biasa keluarga si mayit itu mengucapkan terima kasih dengan memberikan amplop. Apakah yang seperti ini halal atau haram? Bolehkah diterima atau tidak? Ya, sebenarnya jawabannya ini tergantung kepada orang yang melakukan penyelenggaraan jenazah tersebut. Apakah dia memandikan jenazah ini, ya, niatnya untuk mendapatkan dunia atau mencari wajah Allah? Tergantung dari orang yang melakukannya ketika dia menerima hal itu. Taib, kalau asalnya dia menyelenggarakan jenazah, naam, dengan tujuan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, naam, mencari pahala di sisi Allah, mencari keutamaan akhirat, maka insyaallah taala dia akan mendapatkan niatnya tersebut. Iya. Dan kalau dia diberikan uang atau upah dari hal tersebut, maka hal itu tidak merubah niat dia. Tetap dia mendapatkan pahala setelah dia memaksudkan dan meniatkan perbuatannya itu tadi untuk Allah dan akhirat. Adapun dunia itu, maka dia atatfud dunya wa hiya ragimah, dunia akan ikut kepada orang yang niatnya akhirat. Dunia akan ikut dalam kondisi dunia itu pasti akan datang. Namun jangan itu menjadi tujuan dan niatnya. Adapun hukum mengambil upah tersebut, saya katakan tadi tergantung. Kalau asalnya niatnya akhirat, mencari pahala di sisi Allah Ta'ala, kemudian dia diberikan seperti itu, maka dia punya hak untuk menerima dan dia punya hak untuk menolak. Baik. Dia punya hak, ya, untuk menerima dan dia punya hak untuk menolak. Jadi tergantung dia. Kalau dia menerima dan hal itu tidak membahayakan niatnya dan tujuannya, dan apalagi kalau memang dia misalnya butuh, maka tidak ada masalah dia terima hal itu. Namun di sisi yang lain, kalau dia menolaknya dalam rangka dia menjaga niatnya, menjaga amalannya, maka boleh saja dia tolak. Ya, boleh saja dia tolak. Ya, tergantung mana kondisi yang paling baik bagi hatinya, mana yang paling baik bagi tujuannya dan niatnya. Ya, itu yang dilakukan. Taib, itu yang dia lakukan. Karena hati itu bisa berubah, ya. Hati itu bisa berubah. Tadinya karena Allah Ta'ala, nanti kelamaan orang bisa ketergantungan di situ. Taib. Tapi kalau dia merasa aman dari hal itu, dia terima, maka asalnya boleh saja dia terima. Taib. Dan asalnya kita memandikan jenazah, mengkafaninya, menguburkannya, mensolatinya, mengantar jenazah itu hukumnya adalah ibadah yang sangat besar. Karena itu datang dalam hadis yang sangat banyak. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, "Man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun." Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia salatkan, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratan. Dan siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikuburkan, dia salatkan, kemudian dia antarkan sampai dikuburkan, selesai dia antar, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Qila wa mal qiratani, dikatakan kepada Nabi SAW, apa itu 2 qirat ya Rasulullah? Qala mithlul jabalaini al-azimain. Naam. 2 qirat itu seperti perumpamaan 2 gunung yang sangat besar. Dalam riwayat Muslim itu disebutkan Nabi SAW bersabda, "Man shalla ala janazatin walam yatba'ha falahu qiratun, fa in tabi'aha falahu qiratan." Barang siapa yang salat jenazah
dan tidak ikut mengiringi jenazahnya. Jadi dia cuma mensalatkan saja dan dia tidak mengantar jenazahnya tersebut sampai ke perkuburan. Maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Fa in tabi'aha falahu qiratan. Namun jika dia mengantarnya sampai ke perkuburan, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Qila wa mal qiratani? Qala asgharuha mithlu Uhud. Maka ditanya Nabi SAW, apa itu 2 qirat? Kata Nabi, yang paling kecilnya, ya, kata Nabi SAW, ukuran yang paling kecil dari 2 qirat itu semisal gunung Uhud, semisal dengan gunung Uhud. Taib, dalam hadits riwayat Muslim. Nah, dan di sana juga ada keutamaan juga tentang memandikan jenazah dan menyembunyikan aibnya. Itu di sana disebutkan Nabi SAW bersabda, man ghassala musliman fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah. Nabi SAW bersabda, barang siapa memandikan seorang muslim, ya, fakatama alaihi, lalu dia menyembunyikan aib-aibnya, ghafarallahu lahu 40 marrah, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya selama 40 kali. Ya, siapa yang memandikan seorang muslim lalu dia tutupi aibnya muslim yang dia mandikan ini, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya sebanyak 40 kali ampunan. Wa man hafara lahu fa'ajannahu ajra alaihi ka ajri maskan askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang menggalikan kuburan untuk seorang muslim, dia bantu galikan kuburan, ya, dimakamkan, maka akan diberikan pahala baginya seperti pahala, ya, orang yang memberikan tempat tinggal hingga pada hari kiamat. Ya, seperti kalau dia kasih rumah, ya. Jadi kalau dia galikan kubur seperti kalau dia kasih orang satu rumah, ya. Nah, dan pahalanya itu akan berlanjut sampai datangnya hari kiamat. Seperti itu. Wa man kaffanahu kasahullahu yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang mengkafani si mayit, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkafaninya, ya, pada hari kiamat bin sundus wa istabrak al-jannah. Allah akan mengkafani dia, memberikan dia pakaian dari sutra yang halus, ya, dan istabrak sutra yang agak tebal, ya, sejenis bludru dari surga pada hari kiamat kelak. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim wa Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Taib. Jadi asalnya kita menyelenggarakan jenazah itu kita mencari pahala yang sangat besar. Adapun kalau, dan jangan kita meniatkan dunia dari balik hal tersebut, karena kita ingin mendapatkan bagian dari dunia. Ini adalah niat-niat yang jelek dan buruk dan bisa merusak amalan kita. Tapi kalau hal itu ikut, maka tidak ada masalah kita terima selama hal itu tidak merusak niat dan tujuan kita. Namun kita khawatirkan amalan kita, ya, kalau kita khawatir maka boleh kita tolak, insyaallah ta'ala.